Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, di sini saya Naufal, saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Nama saya Dian sebagai pemateri ketiga. Nama saya Salsa Belatia Monika sebagai pemateri kedua. Nama saya Syamur Khalid Yurawan sebagai pemateri keempat. Materi pertama di sini yaitu mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat. Banyak teknologi canggih yang telah diciptakan, salah satunya yaitu seperti gadget. Kemajuan teknologi membuat perubahan pada kehidupan manusia. Penggunaan gadget tidak hanya berada di kalangan para pekerja, namun juga para siswa atau anak-anak remaja juga menggunakan gadget sebagai alat komunikasi atau untuk aktivitas lainnya. Gadget juga berpengaruh bagi perkembangan prestasi belajar siswa. Misalkan saja adanya game online pada gadget membuat anak akan tertarik untuk memainkannya. Bahkan hal tersebut dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan. Akibatnya, anak akan terus memainkannya sampai mencapai hal yang diinginkannya. Hal tersebut mengakibatkan anak lupa waktu dan meninggalkan aktivitas yang seharusnya dilakukan, yaitu seperti belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Namun, tidak semua gadget berpengaruh buruk bagi siswa. Misalkan saja, gadget dapat meningkatkan kreativitas siswa. Siswa akan berimajinasi tentang hal-hal baru yang mereka temui di gadget. Siswa juga akan mendapatkan ide menarik dari gadget untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolahnya. Dengan adanya gadget, hal tersebutlah yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, dirumuskan masalah sebagai berikut. Poin 1 yaitu bagaimana pengaruh positif penggunaan gadget bagi prestasi siswa kelas 11 IPS 2. Poin kedua yaitu bagaimana pengaruh negatif dari gadget bagi prestasi siswa kelas 11 IPS 2. Dan poin ketiga yaitu bagaimana cara siswa kelas 11 IPS 2 membagi waktu dalam penggunaan gadgetnya. Materi selanjutnya itu mengenai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dan telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh positif dari gadget terhadap prestasi siswa kelas 11 IPS 2. Kedua, yaitu mengetahui pengaruh negatif dari gadget terhadap prestasi siswa kelas 11 IPS 2. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara siswa kelas 11 IPS 2 untuk membagi waktu dalam penggunaan gadgetnya. Oke, di sini adalah landasan teori. Dalam landasan teori ada 4 materi, yaitu definisi gadget, definisi prestasi belajar, pengaruh gadget, dan fungsi gadget. Nah, yang pertama yaitu definisi gadget. Definisi gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu yang membedakan gadget dengan elektronik lainnya yaitu adalah unsur kebaruan. Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan fitur terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Yang kedua yaitu definisi prestasi belajar. Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar tentunya, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses kegiatan pembelajaran tersebut. Bagi seorang anak, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses pelajaran yang dialami oleh anak tersebut. Yang ketiga yaitu pengaruh gadget. Pengaruh gadget dibagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruh positifnya yaitu adalah dapat membantu pembelajaran siswa, dan yang negatifnya itu dapat membuat siswa menjadi malas-malasan terhadap membaca buku dan yang lainnya. Yang terakhir adalah fungsi gadget. Fungsi gadget untuk mengakses internet merupakan salah satu fitur terkenal yang paling banyak digunakan pada gadget. Karena dengan internet kita dapat mudah mengakses informasi yang dapat menambah wawasan kita, memperlancar komunikasi seperti mengirim pesan kepada saudara, keluarga yang sedang jauh. Selain itu juga kita dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita peroleh dari internet tersebut. Nah, yang terakhir yaitu fungsi gadget. Untuk mengakses internet merupakan salah satu fitur terkenal yang paling digunakan pada gadget. Karena dengan internet kita dapat mudah mengakses informasi yang dapat menambah wawasan kita, memperlancar komunikasi seperti mengirim pesan kepada seseorang yang tidak berada di dekat kita. Selain itu juga kita dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan mudah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari
waktu dan tempat penelitian. Waktunya itu tanggal 2 Februari 2022 sampai tanggal 3 Februari 2022. Tempatnya itu SMA Negeri 1 Subang, Jalan Ki Hajar nomor 14A Subang. Selanjutnya adalah metode pengamanan data. Yang ke-1 adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu dengan cara mencari dari berbagai sumber seperti data dan teori-teori mengenai pengaruh gadget terhadap perkembangan prestasi. Yang kedua, mengisi kuesioner. Kami memberikan sebuah link yang bertujuan pada sebuah website kepada siswa kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Subang yang akan diisi di dalamnya. Yang ketiga, wawancara. Kami mewawancarai beberapa siswa kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Subang dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pengaruh gadget beserta tanggapannya. Terus, teknik pengamalan data. Teknik penelitian data, analisis kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, stempel penelitian. Untuk stempel penelitian ini kami mengumpulkan 30 siswa kelas 11 IPS 2 SMA N 1 Subang. Adapun langkah-langkah 10 langkah yang terdiri dari 1. Memilih masalah yang akan dibahas, 2. Mengidentifikasi masalah, 3. Membuat batasan masalah, 4. Rumuskan hipotesis, 5. Merumuskan masalah, 6. Menilai pendekatan, 7. Menentukan sumber data, 8. Menyelesaikan link angket penelitian yang nantinya dijawab oleh para stempel, 9. Mengumpulkan seluruh angket penelitian yang sudah dijawab untuk melakukan analisis data, 10. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan saran seperti dalam bagian penutupan dalam proposal ini. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan penelitian di atas, gadget sangat berpengaruh bagi prestasi siswa kelas 11 IPS 2, memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan prestasi siswa. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan angket yang sudah diberikan kepada sampel, pada soal pertama terdapat 22 siswa yang menjawab ya dan 8 siswa yang menjawab tidak. Pada soal kedua terdapat 18 siswa yang menjawab ya dan 12 siswa yang menjawab tidak. Pada soal ketiga terdapat 15 siswa yang menjawab ya dan 15 siswa yang menjawab tidak. Pada soal keempat terdapat 27 siswa yang menjawab ya dan 3 siswa yang menjawab tidak. Pada soal kelima terdapat 16 siswa yang menjawab ya dan 14 siswa yang menjawab tidak. Pada soal keenam terdapat 18 siswa yang menjawab ya dan 12 siswa yang menjawab tidak. Pada soal ketujuh terdapat 30 siswa yang menjawab ya dan terdapat 0 siswa yang menjawab tidak. Pada soal ke-8 terdapat 19 siswa yang menjawab ya dan 11 siswa yang menjawab tidak. Pada soal ke-9 terdapat 21 siswa yang menjawab ya dan 11 siswa yang menjawab tidak dan 9 siswa yang menjawab tidak. Pada soal ke-10 terdapat 20 siswa yang menjawab ya dan 10 siswa yang menjawab tidak. Pembahasan. Di era globalisasi ini, alat komunikasi yang semakin canggih yaitu gadget memiliki beberapa manfaat bagi penggunanya terhadap siswa. Kan tetapi, gadget selain memberikan manfaat, gadget juga memberikan dampak negatif bagi siswa sehingga memberikan masalah dalam proses belajarnya. Bahkan ketika anak bermain, sedang makan, ketika akan tidur, anak akan terus menggunakan gadget. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil angket yang sudah dijawab oleh para sampel, disimpulkan bahwa siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Subang dapat dikatakan memiliki ketergantungan terhadap gadget. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil pengolahan dari angket yang dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi intensitas pengaruh gadget cenderung lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Yang terakhir, di sini kami mempunyai beberapa saran untuk teman-teman semuanya, yaitu yang pertama, sebaiknya menyeimbangkan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, gunakan gadget untuk mengembangkan kemampuan siswa. Dan ketiga, kepada orang tua perlu pengawasan dan tindakan tegas dari orang tua dalam membimbing remaja menggunakan gadget. Baik, itu saja hasil dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kami harap semoga teman-teman dapat memahami dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.